Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan dan Tuhan terus menopang kita. Hari lepas hari kita dapat lewati karena ada penyertaan Tuhan yang kita alami. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan, kami hidup dan kami ada. Dan diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon tolonglah kami. Kami mohon kuatkanlah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk menguatkan hati kami mengikuti renungan firman Tuhan pada hari ini. Serta firman Tuhan itu hidup di dalam diri kami agar kami dapat melakukannya. Tuhan tolonglah kami. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah berkaitan dengan pekabaran Injil. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita atau yang akan saya bacakan untuk kita semuanya. Namun untuk pertama, untuk bagian awal ini saya bacakan di dalam Kolose pasal 2, pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah peranan doa di dalam pekabaran ini, pekabaran Injil. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pekabaran Injil adalah merupakan tugas yang diberikan atau yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesaat sebelum Ia naik ke sorga, Ia memberi perintah itu kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan agar orang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus dan agar mereka diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam konsep pekabaran Injil itu bukan hanya sekedar kita pergi untuk memberitakan Injil atau misalnya mengutus orang-orang ke ladang misi dan membiayai orang yang mengabarkan Injil itu, ataupun membagi-bagikan traktat ataupun buku-buku rohani ya sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara, menekankan begitu pentingnya keterpaduan, juga keharmonisan, keseimbangan dan keselarasan di antara komponen-komponen tersebut, yaitu ada berita Injil, ada orang yang diutus, ada biaya atau ada uang untuk membiayainya, juga ada metode yang digunakan atau yang dipakai untuk memberitakan Injil, dan di dalamnya juga ada doa. Itu adalah hal yang paling penting. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mencermati bagian firman Tuhan tadi yang saya baca di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4, di sana Rasul Paulus, ya, pengarahan Rasul Paulus berpusat pada kedudukan doa di dalam memberitakan Injil. Kedudukan doa di dalam memberitakan Injil artinya saudara, sejauh mana doa itu berperan di dalam dunia penginjilan, sejauh mana doa itu memberi andil di dalam dunia penginjilan. Nah, saudara, secara garis besar ya, pada bagian-bagian ini saya utarakan nantinya ada beberapa peranan doa di dalam pekabaran Injil. Ya, yang pertama saudara, di dalam Kolose 4 ayat 2 sampai 4 tadi, yaitu bahwa peran dan doa yaitu agar atau supaya Tuhan Allah membukakan pintu pemberitaan Injil.
Jadi kita memohon kepada Tuhan itu adalah supaya Tuhan membuka pintu pemberitaan Injil. Dan supaya Injil atau penginjil dapat berbicara sebagaimana seharusnya. Supaya orang yang memberitakan Injil itu diberikan hikmat dan juga kemampuan untuk berkata-kata, untuk menceritakan ataupun memberitakan Injil itu. Jadi ada doa di dalamnya. Jemaat perlu berdoa. Paulus meminta kepada jemaat supaya apa? Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Jadi ada peranan jemaat di dalamnya. Berdoa. Saudara, itu satu hal yang perlu dilakukan oleh kita semua, oleh jemaat. Yaitu kita berdoa supaya Tuhan membukakan pintu untuk pemberitaan Injil. Yang kedua, saudara, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini, ya, di sini dijelaskan peranan doa itu adalah supaya firman Tuhan itu atau penginjilan itu beroleh kemajuan dan berkembang, supaya pemberitaan itu beroleh kemajuan. Injil itu beroleh kemajuan, berkembang hingga merambat lebih luas, menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan kemudian saudara, peranan doa itu dalam pekabaran Injil adalah supaya firman Tuhan atau pekabaran Injil itu dimuliakan, ya, dimuliakan, dihormati, ya, dan kuasa Tuhan nyata di dalamnya. Dan kemudian saudara, di sini juga di bagian ini adalah supaya para penginjil itu dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang jahat, dari para pengacau, dari orang-orang yang tidak mau percaya, ataupun dari orang-orang yang menolak Injil. Karena demikian dikatakan saudara, bahwa tidak semua orang itu beroleh iman. Tidak semua orang beroleh iman. Jadi penting sekali bagi kita untuk apa saudara? Memohon, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kemajuan pekabaran Injil dan Injil itu dimuliakan, serta kita dilepaskan dari orang-orang jahat, dari para pengacau, dari orang-orang yang menentang Injil Tuhan, yang tidak mau percaya atau yang tidak beroleh iman. Itu hal yang kedua. Karena itu saudara, doa itu begitu penting. Kemudian yang ketiga saudara, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Judul diberikan LAI di bagian ini adalah mengenai doa jemaat. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah
aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara, di sini intinya adalah supaya jemaat dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, saudara, Paulus menuliskan ataupun menghimbau, mendorong jemaat untuk apa? Menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang, pembesar-pembesar, untuk raja-raja, para pemimpin pemerintahan, rakyat, siapapun itu, kita doakan. Bawa dalam doa. Supaya apa, saudara? Supaya dapat hidup tenang dan tentram dan segala kesalehan, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hal ini dikaitkan dengan apa, saudara? Dengan kehendak Allah yang kekal secara universal, yaitu supaya semua orang itu diselamatkan. Jadi kita berdoa supaya semua orang itu diselamatkan, supaya Roh Allah bekerja di dalam hati setiap umat manusia, agar ketika mereka mendengarkan Injil keselamatan itu, mereka tergerak, mereka disadarkan, dan mereka membuka hati untuk mau percaya kepada Tuhan. Saudara, kita berdoa supaya semua orang memperoleh keselamatan, supaya semua orang memperoleh pengetahuan dan pengetahuan kebenaran, yaitu kebenaran dari Allah, yaitu Allah itu sendiri, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi umat manusia, Allah yang telah menyerahkan Yesus Kristus bagi kita manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulan ya dari semua ini, berdasarkan semua itu, maka dapat kita simpulkan bahwa doa adalah merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu penginjilan bagi para penginjil. Ya, supaya penginjilan itu dibukakan jalannya oleh Tuhan. Kemudian doa merupakan ibarat palu, ya, ibarat palu yang besar yang menghancurkan tembok-tembok penghambat, yang menghancurkan penghalang dan rintangan penginjilan, sehingga saudara, melalui doa para penginjil dan Injil dapat memasuki suatu daerah, dapat memasuki rumah-rumah orang. Injil itu dapat dibawa ke rumah-rumah, setiap orang dapat diceritakan. Kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil pelajaran adalah doa merupakan daya dorong yang dapat memutar dan menggerakkan roda penginjilan, sehingga berita Injil itu dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saudara, begitu pentingnya peranan doa dalam penginjilan ini. Dan yang terakhir, saudara, doa itu merupakan bajak si petani yang dapat menghancurkan tanah keras yang berbatu-batu sehingga menjadi batu yang halus, yang gembur dan siap ditanami dengan bibit Injil, sehingga Injil dapat tumbuh di dalam hati yang mendengarnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, begitu pentingnya ya, peranan doa di dalam pekabaran Injil. Oleh karena itu, saudara, mari sekali lagi jangan berpangku tangan. Ada hal yang dapat kita lakukan, yang dapat dilakukan oleh jemaat. Bukan hanya memberikan persembahan, bukan hanya mengutus para penginjil, tetapi jemaat harus berperan aktif, yaitu dengan berdoa di hadapan Allah, mendoakan penginjilan, mendoakan agar Tuhan membuka jalan bagi Injil, mendoakan para penginjil, dan juga mendoakan agar hati orang-orang yang masih dikuasai, dibelenggu oleh dosa, supaya hati mereka pun dibukakan, dilepaskan oleh kuasa Tuhan, dan sehingga hati mereka siap menerima Injil keselamatan dari Allah. Mari semuanya kita mendoakan akan penginjilan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami dapat mendengarkan firman dan terus diajarkan, diingatkan kembali akan peranan kami dalam mengabarkan Injil, bahwa setiap kami orang percaya ditugaskan
oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Salah satu yang dapat kami lakukan adalah berdoa di hadapan Allah, mendoakan agar kiranya Allah membukakan pintu-pintu bagi penginjilan, dan kiranya Allah menghancurkan kuasa-kuasa yang merintangi, yang menghambat penginjilan, dan kiranya agar Tuhan kiranya yang menghancurkan orang-orang jahat yang ingin menggagalkan penginjilan, serta membuka hati setiap orang agar ketika mereka mendengar Injil, hati mereka disadarkan oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, kami lalai. Seringkali dalam anggapan kami pemberitaan Injil itu adalah hanya tugas segelintir orang, hanya hamba Tuhan atau pendeta penginjil, sementara jemaat hanya berdiam diri. Tetapi kali ini Tuhan senantiasa terus mengingatkan kami bahwa penginjilan adalah tugas setiap orang yang telah diselamatkan. Dan biarlah itu terus-menerus hidup, dan kami mendapat dorongan semangat dari Roh Tuhan untuk terus melakukan pekabaran Injil ini, untuk terus berdoa untuk pekabaran Injil ini. Berkati seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.